Hai teman sekalian, ketemu lagi dengan saya, Andreas Hartono. Dan sekarang kita akan melanjutkan Express Financial Planning dan kita sudah masuk pada pilar yang ketiga, yaitu adalah investment planning. Teman sekalian, kira-kira pertanyaannya, kenapa sih kita perlu melakukan yang namanya investment planning? Mari kita lihat realitas yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah seorang penjual mie tek-tek. Ya, dia berkata kepada saya, Andreas, saya jual mie tek-tek sejak tahun 1977 sampai dengan saat ini tahun 2020. Kemudian saya bertanya pada beliau, berapa harga Anda jual mie tek-tek Anda di tahun 1977? Dan dia berkata, saya jual harga mie tek-tek saya seporsi nasi goreng senilai Rp50 pada tahun 1977. Dan sekarang di tahun 2020 dia berkata jualannya sudah menjadi Rp17.000 per porsi nasi goreng. Artinya apa teman sekalian? Ternyata yang namanya nasi goreng tadi itu harganya setiap tahun makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, dan makin tinggi. Kenapa harganya makin tinggi dan makin mahal? Karena ada yang namanya inflasi. Inflasi itu apa? Inflasi adalah kenaikan harga barang secara periodik setiap tahunnya. Kemudian bahasa yang lain juga artinya inflasi itu apa? Penurunan nilai mata uang kita. Jadi kalau zaman dulu tahun 1977 dengan uang Rp50 kita bisa beli nasi goreng, sekarang uang Rp50 tidak ada artinya, tidak ada nilainya. Bahkan kata teman saya dipakai buat kerokan saja sekarang sudah tidak bisa, nggak enak karena terlalu kecil. Nah teman sekalian, itulah yang disebut dengan namanya inflasi. Kira-kira inflasinya berapa mie tek-tek ini? Kalau kita hitung dengan kalkulator perencanaan keuangan, inflasinya sekitar 14% per tahunnya. Artinya harga nasi goreng tadi setahun naiknya 14%, tahun berikut naik lagi 4%, setiap tahunnya kenaikan terjadi 14%. Oke, kemudian kita lihat lagi contoh yang kedua yang namanya inflasi terkait dengan biaya pendidikan anak. Inilah data yang saya dapatkan di sebuah perguruan tinggi swasta di Jakarta Barat. Ya, terima kasih pada universitas ini yang dia menyampaikan data harga berapa masuk perguruan tinggi tersebut setiap tahunnya. Dan dari data yang saya peroleh di tahun 2009-2010 itu biaya kuliah di sana dari uang masuk sampai dengan lulus selesai itu nilainya di 83,8 sampai dengan 111,3 juta tergantung fakultasnya. Dan ini adalah fakultas-fakultas umum, tidak termasuk fakultas kedokteran dan kedokteran gigi yang nilainya jauh lebih besar. Kemudian di tahun 2019 ini harganya sudah berubah atau sudah mengalami kenaikan menjadi 140 sampai dengan 181 juta. Sekali lagi tergantung fakultasnya. Nah, kalau kita membandingkan data 2009 dengan data 2019, artinya selama 10 tahun terakhir ini, maka terjadi kenaikan berapa? Jadi kenaikan sebesar 4,99 sampai dengan 5,28%. Atau kalau kita bulatkan, terjadi kenaikan sebesar 5%. Teman-teman sekalian, inilah total biaya kuliah yang harus kita siapkan. Saat ini nilainya berapa? Kalau kita mau ambil rata-rata 140, 181, kita bisa mengasumsikan kalau kuliah sekarang kita butuh dana kurang lebih 160 juta dengan inflasi sebesar 5%. Dan data ini saya akan pakai untuk mengajarkan kepada Anda nanti bagaimana kita menghitung berapa investasi yang harus kita siapkan untuk anak kita. Nah sekarang kita coba lihat lagi data yang berikutnya adalah data dari BPS atau Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Inilah data inflasi yang terjadi dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2019. Anda perhatikan teman sekalian, data inflasi kita ini setiap tahun naik turun gitu ya. Tapi kita bersyukur tren inflasi kita setiap tahunnya semakin kecil, dan semakin kecil. Dan kalau kita ambil rata-rata 10 tahun terakhir ini, inflasi rata-ratanya adalah 4,6%. Kalau kita mau gampang, kita bulatkan saja menjadi 5% per tahunnya. Nah, teman sekalian, itulah data tentang inflasi yang terjadi di Indonesia pada saat ini. Pertanyaan berikutnya, cukup nggak kalau kita hanya punya uang dan kita taruh uang kita di tabungan saja seperti yang kita punya pada saat ini? Jawabannya tidak cukup. Kenapa? Karena inflasi kita anggaplah bertumbuh atau terjadi kenaikan barang-barang sebesar 5% per tahun, sedangkan bunga tabungan kita miliki ternyata sebenarnya tidak lebih dari 1%. Artinya apa teman sekalian? Kita tidak cukup hanya menabung saja. Untuk tujuan jangka panjang, kita harus melakukan yang namanya investasi. Jadi tujuan utama investasi adalah apa? Kita mengalahkan inflasi. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua adalah bagaimana kita mempercepat uang yang kita miliki supaya kita bisa hasilkan dalam periode waktu yang lebih pendek. Nah, kira-kira apa sih yang disebut investasi tadi? Investasi dalam bahasa awamnya disebut dengan bagaimana kita beternak uang.
Ya, apakah ini bahasa awam atau bahasa kiasan? Mungkin tergantung bagaimana persepsi Anda. Tapi saya mengatakan investasi itu bahasa lainnya adalah bagaimana cara kita beternak uang. Maksudnya seperti apa? Misalnya seperti ini, saya punya uang 100.000, kemudian saya taruh di sebuah instrumen investasi dengan bunga 10%. Maka berapa yang akan saya dapatkan di akhir tahun? Yang saya dapatkan 110.000. Artinya modal saya 100.000, dapat bunga 10% atau 10.000, maka saya mendapatkan 110.000. Kemudian kalau uang tersebut saya diamkan saja setahun berikutnya, maka saya akan dapatkan 121.000. Kalau saya diamkan lagi, setahun berikutnya akan menjadi 133.100, didiamkan lagi setahun berikutnya jadi 146.410, dan seterusnya kalau saya diamkan terus gitu ya, ternyata uang 100.000 tadi bisa berubah dan bisa beranak pinak menjadi senilai 1,3 miliar. Dalam waktu berapa tahun? Dalam waktu 100 tahun. Anda mengatakan, ya keburu mati dong. Yes, betul. Tetapi teman sekalian, inilah yang oleh Albert Einstein disebut dengan keajaiban dunia yang ke-8. Kenapa? Karena bisa merubah uang 100.000 menjadi 1 miliar. Inilah yang disebut dengan konsep bunga berbunga atau konsep peternakan uang. Nah, buat teman-teman yang merasa tidak nyaman dengan istilah bunga berbunga, tidak masalah. Ini hanya perhitungan matematika saja. Nanti untuk produk investasi, Anda bisa cari produk-produk yang syariah sesuai dengan keyakinan dan juga sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah, teman sekalian, mungkin Anda bertanya gitu ya, gimana caranya dong supaya saya dapat uangnya 1 miliarnya tidak nyampe 100 tahun? Nah, inilah yang harus kita pikirkan dalam konsep yang nama investasi untuk mempercepat supaya uang yang kita dapatkan menjadi semakin besar. Nah, gimana caranya supaya waktu lebih cepat atau dapatnya lebih besar? Yang pertama adalah kita bisa perbesar yang namanya modal atau nominalnya. Jadi kalau ini adalah nominal 100.000, kalau saya ganti nominal 1 juta, kira-kira lebih cepat nggak? Jawabannya pasti lebih cepat dong. Kalau nominalnya 100 juta, lebih cepat lagi. Kalau nominalnya atau modal 1 miliar, ya tidak usah nunggu sekian tahun ke depan. Berarti kalau saya punya modal 1 miliar, ya berarti sekarang sudah dapat dong yang saya inginkan sebesar 1 miliar. Nah, kemudian cara yang kedua adalah kita persering periode investasinya. Jadi kalau contoh tadi investasi 100.000-nya, berarti berapa kali investasi 100.000 saya tempatkan? Saya hanya tempatkan 100.000-nya hanya sekali saja. Bagaimana kalau 100.000 saya tempatkan setahun sekali? Harusnya hasilnya jauh lebih cepat. Kalau 100.000-nya setiap sebulan sekali, lebih cepat lagi. Kalau 100.000-nya setiap hari, akan jauh lebih cepat lagi akselerasi uang yang Anda akan dapatkan. Dan kemudian yang ketiga, supaya bisa dapat uangnya lebih cepat, gimana caranya? Adalah kita cari investasi dengan bunga yang lebih besar. Tapi teman sekalian, hati-hati dengan yang ketiga ini. Ini adalah konsep yang paling berisiko. Karena investasi ada prinsip yang namanya high return, high risk. Semakin tinggi pertumbuhannya, maka risiko menjadi semakin besar. Nah, sehingga kalau gitu, dalam konsep investasi apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama, kita harus cari nominal yang besar. Ya, kalau nggak bisa yang besar, kita cari nominal yang semampunya kita, tetapi kita usahakan supaya periode investasinya bisa lebih panjang. Artinya semakin lama waktu yang kita perlukan untuk investasi, maka harusnya usaha kita pun juga menjadi semakin kecil. Kemudian kita bisa juga cari produk-produk yang pertumbuhannya juga tinggi, tetapi masih aman, masih legal, dan juga masih bisa menguntungkan buat kita. Nah, kira-kira produk apa yang bisa kita pilih untuk instrumen investasi? Saya membaginya ada 2 kategori produk. Yang pertama saya sebut dengan produk tradisional, dan yang kedua disebut dengan produk modern. Produk tradisional artinya produk ini sudah ada sejak zaman dahulu kala, sejak zaman kakek nenek kita produk ini sudah ada. Yaitu apa? Yang pertama adalah logam mulia emas, dan yang kedua adalah properti. Inilah contoh produk investasi yang bisa Anda pilih. Mau emas boleh? Silakan. Properti boleh? Silakan. Kemudian berikutnya ada pilihan-pilihan produk yang adanya di zaman modern. Ingin mengatakan sebenarnya zaman dulu nggak ada, zaman sekarang baru mulai ada atau baru mulai populer. Apa saja? Yang pertama adalah deposito. Ya, sebenarnya deposito dibilang modern banget sih enggak lah gitu ya. Tapi saya kategorikan sebagai produk modern. Kemudian berikutnya ada yang namanya obligasi. Kemudian berikutnya lagi ada yang namanya produk di pasar modal disebut dengan reksadana, dan juga ada produk investasi yang disebut dengan saham. Jadi Anda mau pilih yang mana? Anda boleh pilih salah satu, salah dua, atau salah semuanya. Dan tergantung preferensi Anda lebih senang dan Anda lebih suka yang mana. Tetapi saran saya teman sekalian, untuk meminimalkan resiko,
mungkin produk investasi Anda jangan taruh di satu tempat saja. Mungkin adalah lebih bagus kalau Anda punya 2-3 instrumen investasi. Misalkan Anda punya logam mulia emas, Anda juga punya reksadana, mungkin Anda juga punya deposito. Atau Anda punya logam mulia, Anda punya properti, Anda juga punya saham. Jadi Anda kombinasikan supaya mengurangi resiko yang mungkin Anda hadapi. Nah, berikutnya teman sekalian, kira-kira apa yang Anda harus lakukan ketika Anda nonton video saya untuk pilar yang ketiga ini tentang investment planning. Yang pertama adalah Anda pelajari terlebih dahulu instrumen investasi yang Anda sukai. Kalau Anda suka dengan emas, pelajari lebih dalam emas itu apa. Anda tertarik dengan yang namanya saham, Anda pelajari saham itu apa lebih detail. Pelajari paling tidak 2-3 instrumen investasi yang Anda sukai. Kemudian berikutnya adalah hitung berapa dana pendidikan yang Anda butuhkan dan berapa investasi yang Anda harus lakukan secara rutin. Dan gimana caranya saya akan jelaskan pada Anda sebentar lagi di video berikutnya. Kemudian yang Anda harus lakukan, targetnya Anda adalah Anda harus bisa mulai investasi untuk pendidikan anak Anda mulai saat ini. Kenapa saya bilang saat ini? Karena sebentar lagi saya akan mengajak pada Anda menghitung berapa dana pendidikan. Anda sudah tahu berapa investasi yang harus Anda lakukan. Dan juga Anda sudah bisa menentukan instrumen apa yang harus Anda beli. Dan ingin mengatakan take action. Maka miracle akan happen. Terlepas teman sekalian, meskipun ini Express Financial Planning, ketika Anda melakukannya, miracle juga bisa terjadi dalam kehidupan Anda. Nah, sekarang saya akan mengajak kepada Anda bagaimana cara kita menghitung investasi buat dana pendidikan anak kita menggunakan kalkulator perencanaan keuangan. Dan kalkulator ini nanti Anda bisa akses di website yang namanya adalah mengelolakeuangan.com, yang saya juga akan berikan deskripsinya di video bagian bawah yang nanti bisa Anda akses secara langsung. Oke, bagaimana caranya? Mari kita lihat dulu kalkulatornya seperti apa. Oke, teman sekalian, ini adalah kalkulatornya. Disebut dengan kalkulator investasi, dan ini adalah kalkulator yang bisa kita pakai untuk tujuan investasi. Misalnya tujuan investasinya buat pendidikan anak bisa, kemudian Anda mau beli rumah, Anda mau jalan-jalan, Anda mau ibadah haji, segala macam bisa Anda gunakan kalkulator investasi ini. Nah, sekarang kita coba gunakan bagaimana untuk menghitung berapa biaya pendidikan anak kita nanti dan juga berapa yang harus kita siapkan mulai dari saat ini. Misalkan teman sekalian, apa yang mesti kita isi? Yang pertama adalah berapa nilai uang saat ini. Jadi kalau kita bicara pendidikan anak, masih ingat dengan bagian awal tadi, berapa biaya pendidikan yang kita butuhkan saat ini? Nilainya kurang lebih adalah 160 juta. Kita tulis ini 160 juta. Ya, dan ini adalah biaya kuliah mulai dari uang masuk sampai dengan lulus, sampai selesai gitu ya. Nah, berikutnya kita isi lagi adalah berapa lama investasi. Nah, berapa lama investasi ini tergantung berapa usia anak Anda sekarang. Kita ambil contoh, misalkan usia anak Anda saat ini adalah 2 tahun. Maka untuk kuliah umurnya berapa? Untuk kuliah kita standarisasi katakanlah di usia 17 tahun. Maka kalau anak Anda sekarang usia 2 tahun dan dia kuliah di usia 17 tahun nanti, Anda punya waktu berapa lama untuk investasi? Jawabannya Anda punya waktu selama 15 tahun. Kita tulis di sini, lama investasi kita adalah 15 tahun. Kemudian berikutnya yang ketiga kita isi adalah berapa asumsi inflasinya per tahun. Dan kembali dari data yang sebelum tadi kita katakan inflasinya adalah 5% per tahun. Nah, teman sekalian, datanya sudah kita dapatkan. Ini adalah dana yang kita perlukan untuk pendidikan anak kita. Jadi, yang Anda perlukan bukan lagi 160 juta, tetapi yang Anda perlukan adalah sebesar 332 juta. Kenapa kok harganya lebih mahal? Karena yang namanya biaya pendidikan ini mengalami kenaikan harga atau inflasi setiap tahunnya sebesar 5%. Dan ketika inflasi 5%, 15 tahun yang akan datang, maka nilainya akan berubah menjadi 332 juta. Ya, bagaimana rumusnya? Ada kalkulatornya, ada rumusnya namanya present value, future value. Sementara Anda gunakan kalkulator yang sudah jadi ini saja. Oke, nah berikutnya teman sekalian, pertanyaan adalah berapa yang harus saya investasikan rutin? Baik setiap bulannya, setiap tahunnya, atau sekaligus mulai dari saat ini. Nah, untuk menentukan berapa besar investasi yang kita perlu lakukan, kita perlu tahu dulu kira-kira uangnya kita mau investasikan di tempat mana atau mau diinvestasikan di instrumen apa. Saya beri contoh, misalkan kita investasikan di instrumen yang namanya reksadana saham atau saham. Asumsi misalkan setiap tahun pertumbuhannya bisa 15%, maka inilah uang yang kita perlukan. Kalau Anda mau investasi setiap 1 bulan sekali, maka Anda memerlukan dana sebesar Rp497.000
Atau kita bulatkan, Anda memerlukan uang sebesar 500.000. Nah, jadi apa yang Anda lakukan? Anda sudah tahu nih sekarang, kalau saya mau kuliahin anak saya di 15 tahun yang datang, kalau saya tampatkan uangnya di reksadana saham atau di saham dengan pertumbuhan asumsi 15%, maka mulai dari sekarang, setiap bulan saya harus nabung, saya harus investasi sebesar Rp500.000. Dan kalau Anda mengatakan saya mau investasi setahun sekali saja, maka Anda harus menyiapkan dana sebesar 6,9 juta setiap tahun. Anda taruh uang Anda di investasi reksadana saham ataupun saham dengan asumsi pertumbuhan 15% tadi. Dan kalau Anda mengatakan Anda punya uang banyak saat ini, Anda bisa investasi sekaligus. Anda beli saham atau beli reksadana saham, Anda beli seharga 40 juta saat ini, maka Anda tinggal diamkan saja selama 15 tahun yang akan datang, maka harganya ataupun nilainya akan berubah menjadi 332 juta. Nah, teman sekalian, inilah yang saya sebut dengan kita harus bisa menghitung berapa nilai uang di masa yang datang dengan adanya inflasi, dan juga kita bisa mengetahui berapa besar investasi yang harus kita lakukan setiap bulannya atau setiap tahunnya atau sekaligus mulai saat ini. Teman sekalian, silakan Anda hitung. Dan Anda coba asumsikan berapa pertumbuhan investasinya sesuai dengan produk yang Anda ingin tuju. Kalau Anda mengatakan, oh saya mau investasi di saham, sekali lagi pelajarin dulu apa itu saham. Kalau Anda mengatakan, oh saya mau investasinya di obligasi saja, pelajarin obligasi itu apa, dan cek asumsi pertumbuhannya berapa, tinggal masukkan ke dalam kalkulator perencanaan keuangan ini. Terus sekalian, ini adalah contoh bagaimana kita menghitung yang namanya kebutuhan investasi kita. Anda sudah bisa? Yes, Anda sudah bisa. Tinggal action. Ya, teman sekalian, gimana actionnya? Beli produknya mulai dari sekarang. Tapi sebelum beli, pastikan dulu Anda belajar supaya Anda risikonya bisa Anda kendalikan. Terima kasih teman sekalian. Sampai ketemu dengan saya di video yang akan datang. Bye-bye.